Ya, ini harus diawali dengan RUU Cipta Kerja ini. Makanya pemerintah di sana kan makanya menanti masalah vokasi ini semakin ditingkatkan. Ya, bagaimana misalnya daya saing, produktivitas, skill pekerja-pekerja kita ini harus semakin ditingkatkan supaya kita nantinya mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar. Nah, ini yang harus kita kawal gitu loh. Kalau masih ada hal-hal yang mungkin terakomodir, ayo ke depan masih bisa saya rasa diakomodir dalam peraturan-peraturan pemerintah atau mungkin peraturan daripada menteri yang bisa katakanlah menampung berbagai aspirasi daripada pekerja-pekerja kita. Yang jelas bahwa ke depan ancaman ketenaga kerja kita ini harus kita hadapi. Pertama misalnya perkembangan teknologi. Ya, jangan sampai misalnya ya tenaga-tenaga kerja yang saat ini banyak dilakukan oleh manusia diambil alih oleh mesin. Karena apa? Karena ketidakmampuan tenaga kerja kita. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti kan angka pengangguran semakin naik. Nah, ini harus kita jawab menurut hemat kami. Daripada kita melakukan mogok kerja, mendingan kita mampu melakukan suatu kajian-kajian evaluasi yang akan kita berikan kepada pemerintah bagaimana agar dalam jangka waktu apakah 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita sudah memiliki tenaga kerja yang kompetitif dan berdaya saing dan mampu ya memenuhi berbagai kebutuhan dunia industri dan dunia kerja di tanah air kita. Itu yang menurut saya Oke, fokus kita ke depan daripada harus kita melakukan mogok dengan seolah-olah kita menggambarkan bahwa pekerja-pekerja kita tidak produktif, ya kan, tidak kompetitif dan itu di mata investor ini kan juga dilihat gitu loh. Nah, iya. ini yang Pak harus Sarman kita bagaimana sampaikan dengan haruslah 7 ya. poin keberatan penolakan dari para buruh itu, terutama soal yang pesangon nih, seperti apa Pak di mata pelaku usaha sendiri? Nah, masalah pesangon ini kan kita harus menyesuaikan juga dengan yang ada di negara-negara lain. Ya, di kita ini kan terlalu besar dan itu juga yang membuat investor itu kadang-kadang khawatir takut datang, ya kan? Karena aturannya itu terlalu memberatkan pengusaha. Itu satu. Yang kedua, hal-hal yang lain fasilitas sosial katakanlah mungkin jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan segala macam pensiun itu menurut kami sudah terakomodir semua. Makanya ada yang namanya BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, semua sudah ditampung di sana gitu loh. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang jelas bahwasanya RUU Cipta Kerja ini bukan hanya katakanlah semata-mata masalah buruh, tapi ini masalah besar yang harus dibenahi termasuk salah satunya adalah ketenagakerjaan kita. Tujuannya cuma satu kok. Bagaimana dengan pembenahan berbagai ketenagakerjaan, investasi, perizinan, itu betul-betul mampu mengangkat daripada pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Ya, kalau pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu akan dibarengi juga dengan ketersediaan ketenaga kerjaan. Pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus, UKM bangkit. Itu yang harus kita pikirkan ke depan. Bagaimana kita rasakan saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19? Seluruh dunia merasakan. Kita sudah sangat tertekan. Pertumbuhan ekonomi kita sudah minus. Ini tugas kita untuk mengangkat bagaimana supaya positif ke depan. Dan salah satunya adalah peran serta semua pihak, termasuk serikat pekerja dan serikat buruh, yang mampu menciptakan iklim usaha, iklim investasi, iklim bisnis yang kondusif. Itu yang menjadi harapan kami.